Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Faiz Hidayat Gultom dengan NIM 2010100019 dengan prodi Akhwal Al-Syakhsiyah. Saya sekarang duduk di semester 4 dan di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Peradilan Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian daripada Mahkamah Konstitusi yang merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki suatu kewenangan, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Diawali dengan diadopsinya ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia pada tahun 2001. Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 24 ayat 2, pasal 24C, Pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana perubahan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2021. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk perwujudan dari perkembangan pemikiran hukum dan perkembangan zaman modern yang dimulai pada abad ke-20. Mahkamah Konstitusi benar-benar dibentuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 dan dilantik para hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus dan menjalankan tugas pada tanggal 19 Agustus tahun 2003. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian daripada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan. Mahkamah Konstitusi juga memiliki tingkatan ataupun derajat yang setingkat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka diharapkan dapat mengembalikan citra daripada peradilan di Indonesia dalam menegakkan keadilan dan hukum untuk melakukan suatu peradilan. Ya, selanjutnya yaitu tentang struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa hakim pada Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Masing-masing di antaranya 3 orang hakim ditetapkan oleh Mahkamah Agung, 3 orang hakim ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang hakim lagi ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 4 menjelaskan bahwa ketua dan wakil ketua hakim Mahkamah Konstitusi diambil dan ditetapkan dari hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu syarat dan kriteria untuk menjadi seorang hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa syarat menjadi seorang hakim dalam Mahkamah Konstitusi itu ialah yang pertama harus benar-benar warga negara Indonesia, yang kedua berpendidikan sarjana hukum, yang ketiga berusia sekurang-kurangnya 40 tahun,
Yang keempat, tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara oleh pengadilan. Yang kelima, tidak dalam keadaan valid. Dan yang seterusnya ialah memiliki pengalaman kerja dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan tentang bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Yang pertama, untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Yang kedua, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, untuk memutus pembubaran parpol. Dan yang keempat ialah untuk memutus suatu perselisihan tentang pemilihan umum. Untuk selanjutnya yaitu tentang kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini. Pada pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pada pasal 7A dan 7B ayat 1 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki suatu kewajiban untuk memberikan putusan tentang pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang praduga pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi kita. Jadi sampai di sinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan daripada Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat kesalahan ataupun kejanggalan daripada penjelasan saya sendiri memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Mungkin saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.